Pemirsa, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi akibat fenomena La Nina. Lalu apa saja yang harus kita waspadai akibat fenomena La Nina dan bagaimana langkah mitigasi yang harus kita siapkan? Berikut penjelasan rekan kami Lady Marina. Pemirsa, selain pandemi COVID-19, masyarakat Indonesia perlu mewaspadai adanya fenomena anomali cuaca La Nina. BMKG memprediksi bahwa fenomena anomali cuaca La Nina akan mencapai puncaknya pada bulan Desember hingga Februari 2021 mendatang. Dan La Nina akan menyebabkan sejumlah bencana hidrometeorologi. Lantas apa yang dimaksud dengan fenomena anomali cuaca La Nina? Kita perhatikan pemirsa peta di bawah ini, yakni fenomena anomali cuaca La Nina merupakan suatu kondisi di mana suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik Ekuator Tengah dan juga Timur ini yang lebih dingin dibandingkan biasanya, sehingga dampaknya memberikan tekanan pada Samudra Pasifik Barat dan juga menyebabkan pembentukan awan yang lebih tebal, sehingga turunlah hujan dengan intensitas 40% di atas normal. Kemudian kalau kita perhatikan dari pergerakan anginnya pemirsa, bahwa angin ini bergerak dari pantai yang panas, yakni di Peru, Ekuador, kemudian menuju ke arah barat hingga akhirnya sampai di wilayah Indonesia. Dan Indonesia pun akhirnya mengalami perubahan, yakni bertekanan lebih rendah. Sehingga kalau kita perhatikan dampaknya, anginnya pun akhirnya arahnya berubah semua dari Samudra Pasifik Selatan dan juga Samudra Hindia, semuanya kemudian bergerak menuju ke arah negara kita, yakni Indonesia. Dampak dari perubahan angin yang semuanya menuju ke arah Indonesia pun bisa kita perhatikan bahwa angin ini membawa sejumlah uap air yang akibatnya adalah kemudian mengakibatkan hujan pun turun dengan begitu deras di wilayah negara kita, yakni negara Indonesia. Dan La Nina seperti yang sudah dikatakan oleh BMKG ini menyebabkan intensitas hujan turun 40% di atas rata-rata normal. Dan pemirsa, hujan deras seperti ini atau dampak dari fenomena anomali cuaca La Nina diprediksi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Jika Anda perhatikan petanya di belakang saya, yakni 29 provinsi di Indonesia terdampak dari fenomena anomali cuaca La Nina terhitung dari bulan Oktober hingga bulan November. Sementara di bulan ini, yakni di bulan Desember hingga Februari 2021 atau puncak dari fenomena anomali cuaca La Nina, kita perhatikan bahwa wilayah yang terdampak ada di antaranya Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan juga Papua. Dan bisa yang juga perlu Anda waspadai bahwa dampak dari fenomena anomali cuaca La Nina tidak hanya hujan deras seperti yang terjadi saat ini, tapi juga adanya bencana hidrometeorologi. Yakni di antaranya adalah angin puting beliung yang menimpa sejumlah wilayah dan menyebabkan dahan-dahan pohon pun kemudian runtuh begitu saja. Anda perlu waspada tepatnya jika Anda tinggal di wilayah yang dekat dengan pepohonan-pepohonan besar sehingga mengakibatkan dahan dan pohon seperti ini bisa jatuh dan menimpa atap rumah Anda. Dan bisa selain angin puting beliung menyebabkan dahan-dahan pepohonan pun runtuh, salah satu hal yang juga perlu diwaspadai akibat fenomena anomali cuaca La Nina adalah banjir seperti yang terjadi saat ini. Anda bisa perhatikan bahwa permukaan air bisa meningkat secara tiba-tiba akibat adanya air kiriman dari hulu ke hilir, sehingga menyebabkan debit air pun meningkat. Anda yang tinggal di wilayah bantaran kali perlu mewaspadai akan bencana banjir, sehingga jika tanda-tanda ini sudah mulai terjadi, ada baiknya Anda segera mengevakuasi diri dan juga keluarga ke tempat yang jauh lebih aman. Dan selain banjir yang juga perlu diwaspadai adalah tanah longsor pemirsa. Terlebih jika Anda tinggal di wilayah dengan kontur tanah yang cukup rawan atau tidak cukup kuat. Karena tentunya tanah longsor seperti ini merupakan satu bencana yang tidak bisa diprediksi. Jika tanda-tanda bencana tanah longsor sudah mulai terjadi akibat hujan deras yang begitu tinggi atau intensitasnya luar biasa, Anda perlu waspada dan bisa segera mungkin mengevakuasikan diri ke tempat yang jauh lebih aman. Pemirsa, meskipun fenomena anomali cuaca La Nina terjadi bersama dengan pandemi COVID-19, Anda tidak perlu panik. Cukup waspada dan juga mendengarkan instruksi dari petugas BPBD. Karena tentunya apa yang terjadi bersama dengan pandemi ini kita perlu tenang dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni diantara dengan 3M. Diantaranya dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak satu sama lain meskipun di tenda pengungsian, dan menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir minimal 20 detik. Percayalah, dengan mengikuti instruksi petugas dan juga menaati protokol kesehatan, Anda bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa dan dapat terhindar dari dampak fenomena anomali cuaca La Nina. BMKG memperkirakan malam pergantian tahun sejumlah wilayah di Indonesia akan diguyur hujan. Sementara BMKG juga memprediksi sejumlah wilayah akan mengalami banjir di awal tahun 2021. Dan berikut penjelasan Prakirawan BMKG Tommy Ilham. Pada akhir tahun 2020, untuk musim hujan di wilayah Indonesia,
masih akan dipengaruhi oleh fenomena La Nina di wilayah Samudra Pasifik, sehingga potensi curah hujan tinggi masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di sebagian wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian juga di sebagian wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga di wilayah Papua. Untuk awal tahun 2021, juga perlu diwaspadai untuk potensi banjir, terutama untuk beberapa wilayah Indonesia yang masih diperkirakan akan memiliki kategori hujan dengan intensitas tinggi hingga sangat tinggi, seperti di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian juga di sebagian wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga di wilayah Papua. Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dan tetap waspada, terutama untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim, seperti hujan disertai kilat atau petir dan juga angin kencang, kemudian juga potensi angin puting beliung, serta masyarakat diimbau juga untuk terus mengupdate informasi perakiraan cuaca, peringatan dini terkait cuaca ekstrim ataupun juga gelombang tinggi di wilayahnya masing-masing melalui website resmi BMKG ataupun juga melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store ataupun juga Play Store.